Ibadah kita akan dimulai dan mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang bagi kita semua dan selamat hari Minggu. Warta Jemaat. Ibadah Minggu 6 Juni 2021 jam 9 sampai jam 10, kolom 19 sampai kolom 36. Jam 18 sampai jam 19, kolom 1 sampai kolom 18. Jam 11 sampai jam 12 rekaman melalui pengeras suara, YouTube dan FB. Ibadah Minggu 13 Juni 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen ke-190. Jam 9 sampai jam 10, kolom 1 sampai 18. Jam 18 sampai 19, kolom 19 sampai 36. Jam 11 sampai jam 12 rekaman melalui pengeras suara, YouTube dan FB. Keuangan yang masuk tanggal 16 sampai 22 Mei 2021 yaitu setoran kolom 5 550.000 rupiah, kolom 6 2.390.000 rupiah, kolom 27 4.357.000 rupiah, kolom 31 884.000 rupiah, kolom 33 1.273.000 rupiah, kolom 35 1.131.000 rupiah, KPDP 850.000 rupiah, calon sidi jemaat 562.000 rupiah. Ibadah Minggu 23 Mei 5.031.000 rupiah. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih pada saudara-saudara yang telah mempersiapkan dan melayani dalam ibadah ini. Selamat kita beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dia yang telah memberikan kepada kita kasih karunia untuk berkarya dan melayani. Marilah dengan kerendahan hati dan penuh syukur kita beribadah memuliakan Dia Juru Selamat dalam kebenaran. Kita menyanyi NNBT nomor 1, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu. Maha pengasih, maha mulia,
Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita. Ia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu. Maha pengasih, maha mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Bersekutu di dalam namanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita bersembah sujud, memuliakan namanya, berkarya dan mengabdi. Amin, ya amin. Kita menyanyi Aku Hendak Bersyukur, klik 332 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Tetapi dalam menjalani hidup ini, kita tidak pernah luput dari segala dosa, baik itu melalui pikiran, perkataan dan perbuatan yang tidak mencerminkan kehidupan dalam terang Tuhan. Sebab itu, mari kita mengaku dosa kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, inilah kami yang datang kepadamu dalam kerendahan hati dan mau mengaku dosa serta kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan terhadap kehendak-Mu. Kami lebih mengikuti keinginan dan kehendak kami sendiri daripada kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Masih ada kebencian, dendam, amarah dalam diri. Masih kurang memberi diri dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang Tuhan percayakan. Serta tidak tahu mengucap syukur atas kasih dan setia yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, dalam keluarga, dalam lingkup kerja serta pelayanan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, akan belas kasihan serta pengampunan yang daripadamu, sehingga kami layak ada dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi dalam lautan yang kelam, NKB nomor 19. Dalam lautan
terancam jiwaku dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan mukhalisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus. Dalam Mazmur 91 ayat 15 hingga ayat 16, pemazmur mengungkapkan kesaksian imannya tentang jaminan Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan yang berteduh dalam naungan yang Maha Kuasa lalu berseru kepadanya akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih Tuhanku lembut, NKB 73 kita nyanyikan. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada.
Engkau hadir di tempat di mana kami berada dan berkumpul dalam persekutuan ibadah saat ini. Dan karena itu dalam kerendahan hati kami bermohon, anugerahkan atas kami kuasa yang daripadamu melalui Roh Kudus-Mu, dan perlengkapi kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menguatkan dan yang menghidupkan, doa ini kami bawa pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa saat ini kita sudah ada di penghujung bulan Mei tahun 2021, dan boleh dikata tinggal 2 hari kita akan berada di bulan Juni. Dan bagi warga gereja Masih Injili di Minahasa, bulan Juni disebut sebagai bulan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Sebab pada bulan Juni, tepatnya pada tanggal 12, di setiap tahun yang berjalan, kita memperingati sejarah masuknya Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Hal ini boleh terjadi karena perkenanan Tuhan, karena kasih setia Tuhan melalui bimbingan dan tuntunan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan bagi umat-Nya, bagi kita sekalian, sehingga kita boleh menerima, mempercayai, mengimani akan Injil kebenaran atau firman Tuhan, dan iman kita boleh terus bertambah dan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Itu buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 bagian A. Dan karena kasih dan setia Tuhan, kita boleh ada dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani ibarat roda yang berputar. Terkadang kita berada di atas dan terkadang kita berada di bawah. Ada saatnya kita menikmati keberhasilan, namun ada kalanya kita gagal. Ada saatnya tubuh jasmani kita sehat, tetapi ada saatnya kita sakit dan lain sebagainya. Namun dari berbagai persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, hal itu dapat menjadi sarana dalam pembentukan iman kita, dalam membangun fondasi iman yang kuat kepada Tuhan yang selalu setia dan mengasihi kita. Dialah satu-satunya sumber pertolongan. Dan hal itulah yang dipercayai oleh Daud. Daud menyadari sepenuhnya bahwa sumber pertolongannya adalah dari Tuhan Allah. Dalam pembacaan Alkitab menurut Mazmur 138 ayat 1 hingga ayat 8, di situ menuliskan bagaimana Daud yang benar-benar merasakan pertolongan Tuhan Allah. Ayat 1 hingga ayat 3, Daud mengungkapkan ucapan syukurnya tentang Tuhan Allah yang telah mendengar seruan doanya saat ia dalam kesesakan, sehingga mendapat kekuatan yang baru. Dan ayat 4 hingga ayat 5 menyaksikan bagaimana Daud menyatakan harapannya, kerinduannya. Ia berseru agar kiranya para pemimpin, para penguasa yang ada di bumi untuk bersyukur kepada Tuhan dan menyaksikan tentang jalan-jalan Tuhan melalui nyanyian. Ayat 6 dan 7. Daud atau pemazmur hendak menyaksikan akan kedekatannya dengan Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan sebagai penguasa dunia yang menegakkan keadilan dan menolong orang hina dan melawan orang sombong yang suka menindas, yang membenci umat Tuhan, yang memperlakukan sesamanya dengan tidak adil. Dan Daud juga mengimani, percaya bahwa Tuhan adalah pemegang kendali dalam hidupnya. Hidup ada dalam Tuhan yang akan selalu membawa dia pada keselamatan. Sekalipun hal itu telah diketahui dan telah dialami oleh Daud akan kasih dan setia Tuhan, namun Daud tetap menyerahkan sepenuh hidupnya hanya kepada Tuhan.
untuk perjalanan yang masih Tuhan anugerahkan bagi Daud dalam perannya juga sebagai pemimpin umat. Dan yang pasti, kasih setia Tuhan inilah yang menjadi patokan, dasar atau fondasi atas pujian syukur Daud yang memberi kekuatan iman dalam perjalanan hidupnya. Demikian juga yang dikatakan dalam ayat 8. Saudara-saudara, belajar dari perjalanan hidup seorang pemazmur, yakni Daud, maka hendaknyalah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus untuk tetap bersyukur, berharap, dan memiliki keyakinan atau iman yang kuat dalam kita melangkah untuk menuju hari esok yang penuh harapan. Sekalipun tantangan dan pergumulan sementara kita alami dan yang telah menanti kita atau yang akan kita hadapi ke depan, apakah itu dalam hidup rumah tangga, dalam lingkup kerja, usaha, pendidikan, pelayanan, dan lain sebagainya. Termasuk saat kita yang sekarang sudah ada dalam tahapan untuk memasuki periode pelayanan yang baru di lingkup pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa melalui pemilihan pelayan khusus. Yang pasti tidak sedikit, atau dengan kata lain, banyak yang harus dikerjakan dan dihadapi oleh kita, terlebih saudara-saudara kita, para panitia pemilihan pelayan khusus. Oleh karena itu, marilah kita dalam kebersamaan sebagai satu persekutuan gereja Tuhan, khususnya yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Shalom Karumbasan, untuk tetap memberi diri dalam menopang apa yang sementara dilakukan oleh panitia. Apakah dalam bentuk doa, memberikan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan anggota jemaat di kolom masing-masing, dan berbagai topangan lainnya, termasuk dalam berbagai program yang ada di jemaat. Kita topang, kita gumuli bersama, bahkan dengan keadaan dunia ini, bangsa dan negara kita. Keyakinan dalam iman akan kasih dan setia Tuhan kiranya tetap kita miliki, dan kita nyatakan itu dimanapun kita berada melalui peran dan tanggung jawab kita sebagai umat milik kepunyaan Allah, sambil terus bersyukur di dalam Tuhan dan memohon bimbingan Roh Kudus. Maka Tuhan pasti menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berilah yang baik sebagai ungkapan syukur kita, sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Sambil memperhatikan nats dalam Mazmur 116 ayat 12 dan 17a.
Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Semesta. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan setiamu yang selalu kami rasakan, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dan di saat kami berseru memanggil namamu serta berdoa, Engkau pun menjawab sesuai kehendak dan waktu Tuhan. Bahkan kekuatan, kemampuan, kesehatan, umur panjang, keselamatan dan lain sebagainya, Engkau pun beri atas kami. Kiranya kami tetap hidup dalam kesetiaan dan ketaatan pada kehendak-Mu, ya Tuhan. Sebagai satu persekutuan jemaat-Mu yang ada di Gemim Shalom Karombasan, bahkan seluruh umat-Mu yang hingga saat ini selalu dan tetap ada dalam perlindungan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Ketika kami ada dalam kesesakan, dalam kelemahan tubuh karena sakit, ada dalam duka cita, dan dalam berbagai pergumulan hidup lainnya. Dan di saat kami sedang bergelut dan berjuang di dalam berbagai bidang usaha, pekerjaan, pelayanan, serta studi, Tuhan kiranya menolong kami. Dan kami bermohon, Engkau pun kiranya memberkati persembahan yang telah kami beri dalam ibadah saat ini. Ya Tuhan Allah, ketika jemaat-Mu yang ada di Gemim Shalom Karombasan sementara dalam upaya untuk menyelesaikan pembangunan fisik gedung gereja, dan dalam melaksanakan berbagai bentuk pelayanan, serta persekutuan ibadah, bahkan dengan berbagai program kerja atau program pelayanan lainnya, apalagi di masa pandemi saat ini, kiranya tetap dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan kiranya ada dalam perkenanan Tuhan. Demikian pula dengan telah dan dibentuk dan dilantiknya panitia untuk pemilihan pelayan khusus di tahun 2021. Yang saat ini mereka sementara melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Bahkan kiranya para pelayan khusus, Syamas Penatua, guru agama, pendeta serta kostor, pegawai kantor jemaat, komisi pelayanan kategorial, komisi-komisi kerja,
badan pekerja majelis jemaat, bahkan perangkat pelayanan lainnya, tetap ada pemberian diri dalam kesetiaan dan ketulusan, serta kesabaran untuk melaksanakan panggilan pelayanan. Dan selalu terjalin komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain, sehingga dapat terhindar dari segala hal yang tidak diharapkan. Bagi jemaat Tuhan yang bertambah setahun usia di hari ini, kiranya selalu ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Bagi mereka yang bersyukur atas keberhasilan dalam berbagai usaha dan pekerjaan, serta dalam studi di berbagai jenjang pendidikan yang ada, Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati dan menguduskan segala sukacita dan syukur mereka. Dan Tuhan pun kiranya berkenan memberkati semua warga negara, masyarakat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, bersama pemerintah yang ada, dalam kami membangun kehidupan bersama, dan dalam menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian, serta dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika dalam pelayanan ibadah ini Engkau pun memakai hamba-hambamu yang boleh menunjang pelayanan khusus kolom 34, Penatua Ibu Selvi Tamunu SPD, Siamas Ibu Vanda Pangemanan, pianis Penatua Profesor Bapak Yani Kusen, Prokantor Penatua Bapak Herson Dareho, tim multimedia Bapak Michael Waluyan dan Saudara Gabriel Waluyan, serta Kostor Bapak Merla. Tuhan berkati hamba-hambamu bersama keluarga mereka masing-masing. Dan kami pun bermohon kiranya untuk rencana peneguhan calon sidi jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juni 2021 ada dalam perkenanan Tuhan. Inilah doa yang kami bawa kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang mengajar umatmu berdoa. Doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Tuhanlah perlindunganku, NNBT nomor 34 kita nyanyikan. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Demikian ibadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita.